Inspirasi dari Anies memang bertuah. Ada fenomena menarik di masa Pemprov Jakarta dipimpin Heru Budi Hartono, khususnya dalam upaya mengentaskan masalah kesehatan. Kebijakan membebaskan biaya pengobatan bagi penderita gagal ginjal akut kita anggap sebagai pro kepada warga yang sedang didera kesulitan. Dan kita yakin hal ini bebas dari pencitraan. Maklumlah, akhir-akhir ini ada beberapa tokoh, khususnya yang sedang mengincar posisi RI 1, berusaha menampilkan diri dengan citra terbaiknya. Pertanyaannya barangkali Kepala Dinas Kesehatan Jakarta dibisiki mantan gubernurnya untuk membuat kebijakan tersebut. Jawabannya benar. Maksudnya benar secara imajiner. Kira-kira demikian barangkali jawaban atas pertanyaan tadi, seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada buzzer Anies Baswedan. Asal tahu aja, bakal paling dibutuhkan Anies saat ini, karena dia ingin citranya tetap terjaga baik, adalah pengakuan imajiner bahwa dirinya menjadi inspirasi kepada para pejabat di Jakarta, agar selalu membuat kebijakan yang pro kepada warganya. Untuk maksud itu pula barangkali, Sekretaris Fraksi PKS DPR di Jakarta mengkritik pengganti Anies, bahwa selama seminggu menjabat belum ada gebrakan. Singkatnya, nama baik Anies di Jakarta wajib dijaga. Kalau kebijakan positif diambil semasa telah berganti gubernur, kita anggap saja hal itu karena Anies lah inspirasitornya. Dan ketika Heru diberitakan kepada seminggu menjabat, sibuk berkoordinasi ke sana kemari, lagi-lagi berkat terinspirasi oleh Anies. Seperti pernah diamatkan oleh Bung Karno, ada ungkapan jas merah yang diartikan jangan melupakan sejarah. Dalam rangka mempraktekkan jas merah, kita pun juga melupakan jasa-jasa Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur Jakarta. Bukankah semasa Anies, kawasan Tamrin demikian megahnya dengan lampu di sana-sini dan lengkap dengan jembatan penyeberangan Instagramable? Jika bukan karena perintah Anies, kecil kemungkinannya akan terwujud. Di sisi lain, kita pun juga jangan lewatkan kesantunan kepada pendahulunya yang disampaikan Soeharto. Mikul Dhuwur mendem jero adalah satu peribahasa yang sangat bermakna ketika Soeharto ditanya Bung Karno, "Harto, aku iki arep kok kapake. Harto, aku ini mau kamu apakan?" Dengan kesantunan yang sama, kita bisa memberikan pemakluman kepada Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Jika dia lalai menangani proyek sedotan Ciliwung atau dengan keyakinannya yang sesat tentang sunatullah perilaku air sehingga harus dialirkan secara vertikal, harus kita maafkan. Toh setiap manusia selalu punya sisi lemah. Kita kirim doa untuknya, semoga dengan segala kelemahannya, pemilih presiden akan melupakan saja demi mulusnya perjalanan politik sang mantan gubernur. Di sisi lain, semoga pula pemilih selalu mengingat segala kebaikannya, khususnya bagi para pengunjung Jakarta selama Anies Baswedan menjabat di sana. Berkat program Anies, mereka dapat melihat kawasan Tamrin dan Sudirman yang penuh kemeriahan. Lebih-lebih, karena anak muda telah terakomodasi sehingga mereka bisa berspekulasi dalam ajang Citayam Fashion Week. Inspirasi dari Anies memang bertuah. Ada fenomena menarik di masa Pemprov Jakarta dipimpin Heru Budi Hartono, khususnya dalam upaya mengentaskan masalah kesehatan. Kebijakan membebaskan biaya pengobatan bagi penderita gagal ginjal akut kita anggap sebagai pro kepada warga yang sedang didera kesulitan. Dan kita yakin hal ini bebas dari pencitraan. Maklumlah, akhir-akhir ini ada beberapa tokoh,
khususnya yang sedang mengincar posisi RI1, berusaha menampilkan diri dengan citra terbaiknya. Pertanyaannya barangkali Kepala Dinas Kesehatan Jakarta dibisiki mantan gubernurnya untuk membuat kebijakan tersebut. Jawabannya benar. Maksudnya benar secara imajiner. Kira-kira demikian barangkali jawaban atas pertanyaan tadi seandainya pertanyaan itu ditujukan kepada buzzer Anies Baswedan. Asal tahu aja, bakal paling dibutuhkan Anies saat ini karena dia ingin citranya tetap terjaga baik. Adalah pengakuan imajiner bahwa dirinya menjadi inspirasi kepada para pejabat di Jakarta agar selalu membuat kebijakan yang pro kepada warganya. Untuk maksud itu pula barangkali Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jakarta mengkritik pengganti Anies bahwa selama seminggu menjabat belum ada gebrakan. Singkatnya, nama baik Anies di Jakarta wajib dijaga. Kalau kebijakan positif diambil semasa telah berganti gubernur, kita anggap saja hal itu karena Anies lah inspirasitornya. Dan ketika Heru diberitakan kepada seminggu menjabat, sibuk berkoordinasi ke sana kemari, lagi-lagi berkat terinspirasi oleh Anies. Seperti pernah diamatkan oleh Bung Karno, ada ungkapan jas merah yang diartikan jangan melupakan sejarah. Dalam rangka mempraktekkan jas merah, kita pun juga melupakan jasa-jasa Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur Jakarta. Bukankah semasa Anies, kawasan Tamrin demikian megahnya dengan lampu di sana sini dan lengkap dengan jembatan penyeberangan Instagramable? Jika bukan karena perintah Anies, kecil kemungkinannya akan terwujud. Di sisi lain, kita pun juga jangan lewatkan kesantunan kepada pendahulunya yang disampaikan Soeharto. Mikul luhur mendem jero adalah satu peribahasa yang sangat bermakna ketika Soeharto ditanya Bung Karno, "Harto, aku iki arep kok kapak ke? Harto, aku ini mau kamu apakan?" Dengan kesantunan yang sama, kita bisa memberikan pemakluman kepada Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Jika dia lalai menangani proyek sedotan Ciliwung atau dengan keyakinannya yang sesat tentang sunatullah perilaku air sehingga harus dialirkan secara vertikal, harus kita maafkan. Toh setiap manusia selalu punya sisi lemah. Kita kirim doa untuknya, semoga dengan segala kelemahannya, pemilih presiden akan melupakan saja demi mulusnya perjalanan politik sang mantan gubernur. Di sisi lain, semoga pula pemilih selalu mengingat segala kebaikannya, khususnya bagi para pengunjung Jakarta selama Anies Baswedan menjabat di sana. Berkat program Anies mereka dapat melihat kawasan Tamrin dan Sudirman yang penuh kemeriahan. Lebih-lebih, karena anak muda telah terakomodasi sehingga mereka bisa berspekulasi dalam ajang Citayam Fashion Week.